Welcome to Jiwa Chef. Mantap jiwa. Ya, mudah-mudahan Bu, saya tidak banyak ilmu, tidak punya banyak pengalaman. Saya terjun di dunia kuliner dari tahun 88 sampai sekarang belum berhenti. Insya Allah apa yang akan saya sampaikan hari ini intinya tujuannya ibadah dan amanah lah. Intinya saya punya ilmu, wajib hukumnya dicari, ibadah hukumnya diberikan pada orang. Tentunya apalagi ini buat anak-anak kita ya. Saya yakin Ibu, hari ini saya punya dua menu. Tentunya Nurul Imam, karena anak saya sekolah di Nurul Imam, jadi menu saya yang saya sajikan di antara udah 9 TK itu menu unggulan Bu. Ya, satu adalah cream of broccoli soup. Ya, cream of broccoli soup ini tentunya Ibu udah tahu lah manfaatnya brokoli apa. Yang kedua adalah bouillabaisse Bu. Bouillabaisse itu sup berasal dari Prancis, tapi saya olah dengan taste Indonesia. Ya. Jadi bouillabaisse ini kata guru saya dulu, bouillabaisse ini adalah sebuah sup yang terbuat dari 7 macam seafood dari 7 sungai yang mengalir dari laut. Jadi dia bilang sup ini made from the 7 river in the world, dan terdiri dari 7 seafood. Tetapi mohon maaf, saya hanya menggunakan 3 seafood saja di sini, tapi insya Allah semuanya fresh. Jadi terjamin lah. Saya juga luar biasa hari ini nih, mohon maaf host kita lagi sakit, tapi alangkah baiknya bisa berkeliling juga supaya tahu bagaimana cara memasak yang baik. Cara memasak yang baik, menggunakan material yang baik, pakai peralatan yang baik. Insya Allah peralatan kita juga semua stainless, insya Allah aman. Jadi saya nitip juga ke ibu-ibu kalau masak di rumah jangan pakai teflon yang muntah ya, karena itu dampaknya sekian tahun ke anak kita akan ini. Biasanya kan ibu-ibu pengen cream soup, chicken cream soup, beli aja ke warung-warung pakai air panas. Jangan lakukan lagi ya Bu ya. Saya memohon nitip itu saja karena kasihan buat keturunan kita, terutama untuk anak bangsa kita ini harus ada yang meneruskan ya, tentunya dengan asupan gizi. Mereka kalau makannya bagus, asupannya bagus, tentunya punya retorik yang bagus ke depannya. Ya, bisa berpikir, tumbuh dengan baik dan sehat. Baik Ibu, cream of broccoli soup atau sup krim brokoli, barangnya mudah didapat dan masaknya simpel. 2 menu sebetulnya bisa kelar setengah jam sebetulnya, tapi saya akan pelan-pelan saja. Ibu boleh satu persatu berkeliling atau berdiri di sini boleh untuk menonton supaya tahu. Pertama, saya pergunakan. Boleh ya, saya di sini ya. Ya, saya pergunakan salad oil. Tidak boleh minyak goreng ya Bu ya. Salad oil. Jadi salad oil itu minyak sayuran murni Bu. Oh, jadi beda gitu ya? Ya, non kolesterol. Ini kebetulan pennya udah saya panaskan. Ya, kalau mau masak pennya harus panas Bu. Ya. Udah siap gitu ya? Karena kalau pen tidak panas, makanannya tidak akan jadi maksimal. Ya. Itu bahan yang dimasukin apa aja itu? Sebentar ya Bu ya, nanti saya terangkan. Minyak semua. Nih, pertama biasa sesuai dengan
budaya nenek moyang kita kalau masak selalu bawang bombay dulu, Bu, Oh, ya. iya. Saya sih masak sebetulnya untuk 40 orang. Untuk 40 orang itu bawang bombaynya itu di kisaran 100 gram. Masukin bawang bombay, ya. Nah. Terus bawang daun, ya. Sama semua 100 gram ya, Bu, ya. Bawang daun. Dan yang paling terpenting untuk brokoli sup ini adalah garlic. Penggunaan garlic itu banyak sekali. Garlic juga 100 gram, ya. Nih, udah gitu panasin aja dulu. Ini sampai kuning ya, Bu, ya, kuning dan beraroma. Nah, saya menggunakan juga bukan chicken stock, bukan kaldu ayam, tapi menggunakan kaldu sayuran, Bu. Caranya begini, Bu. Kaldu sayuran ini saya buat pertama harus masukkan bawang bombay, Bu, ke sini. Bawang bombay, ini kan udah mendidih nih. Terus bawang daun, ya, tambah seledri. Tapi kuncinya harus rebus dulu, Bu. Rebus dulu. Nanti Ibu kalau tunggu 5 menit, Ibu cium aromanya. Itu ada appetite. Appetite itu adalah daya rangsang apabila kita mau makan. Tidak usah dicincang gitu ya bawangnya. Nggak perlu, Bu, karena Nggak ini perlu, jadi langsung aja. langsung saja. Makanan itu yang harus perhatikan satu adalah penampilannya, warnanya, taste, rasanya. Biasanya kan kalau ibu makan dicium dulu kan, wah enak nih gitu kan. Subhanallah, Allah itu menciptakan organ tubuh kita sebelum masuk ke mulut dia cium dulu. Oh enak nih, baru dimakan. Sama, Bu, kaldu juga ini, ya. Nah ini diolah sampai beraroma. Boleh ibu-ibu juga sambil lihat di sini boleh. Karena jujur saja saya punya experience, punya pengalaman selama 3 tahun setengah. Saya berkecimpung dengan anak 3, Bu, balita. Jadi dari situ saya punya inspirasi bahwa oh iya ya, ternyata cara mandiin anak, cara bedakin anak, cara ngasih makan anak, semua saya berguru pada mereka. Wah, ayah keteknya belum. Oh iya ya, seperti itu gitu. Ternyata dari situ saya punya inspirasi. Oh kenapa ya saya nggak menciptakan makanan bayi gitu? Karena memang saya pernah di diet cook, Bu, waktu di yang kerjalah di suatu negara. Saya kemudian diet cook dan saya memegang 500 anak SD. Akhirnya saya terinspirasi di situ ya. Alhamdulillah sasarannya memang TK, sangat direspon sekali. Bahkan kami lagi mengurus sekarang ke Dinas Kesehatan supaya Collaborate ini menjadi program untuk semua TK. Ibu lihat sekarang saya punya satu TK SD kelas 1, saya jalan aja. Itu di pinggir sekolah itu digelar, Bu, di tanah. Macam-macam makanan yang mau dimakan sama anak kita, kebayang nggak, Bu? Jadi kan kalau ibu-ibu udah bisa, ibu bisa bikin sendiri, Bu. Malam di prepare, paginya di packaging, bawa ke sekolah gitu. Ya. Saya pernah titipan ini sama anak saya, ayah nggak boleh jajan-jajan begini, kata Bu Guru. Luar biasa saya bilang. Akhirnya saya kalau masih bekal semuanya jajan pasar gitu. Ini, Bu, udah mulai layu, menguning, dan ini brokolinya perlu tahu sangat fresh sekali. Tadi saya dapatkan subuh. Ibu tahu cara memelihara brokoli supaya uletnya keluar, pestisidanya nggak ada, karena ini bahaya, Bu. Kalau zaman dulu kan pupuknya pupuk kandang, sekarang pupuknya disemprot segala macam. Maka cara membersihkan brokoli ini satu, dia harus direndam dengan cuka dan garam. Oh, harus pakai cuka ya? Iya, ulatnya keluar, termasuk pestisidanya juga akan baru dicuci, Bu, cuci bersih, ya. Direndamnya sebentar aja gitu ya, garam sama cukanya. Ya, 5 menit juga beres. Langsung diberas pakai running water, pakai air yang mengalir gitu ya, dicuci lagi. Penting sih, Bu, makanan buat anak tuh sangat penting sekali kalau menurut saya. Kan kita senang ya kalau anak kita pintar gitu kan. Pintar itu tentunya salah satunya adalah makanan, Bu. Ya. Nih, ini udah agak kuning. Kita ganti dengan balon whisk, Bu, ya. Maaf nih bahasanya kalau ada bahasa hotel sedikit, ini namanya balon whisk di hotel. Kocokan, siap-siap masuk tepung, Bu. Ya. Tepung ini 250 gram ya untuk 40 porsi. Jadi kalau ibu bikin 1 porsi tinggal dibagi aja. Nah, masukin sini. Ibu jangan pernah menggunakan pengental dari apa, coba Ibu? Nah, jangan ya. Itu sangat tidak bagus buat lambung anak kita itu.
Nih ibu komposisinya nggak begini ya bu ya. Iya, iya. Coba Nih. saya. Oh iya, iya. Jadi tepungnya udah mateng, ibu baru masukin ini. Oh, brokolinya. Ya, atau ibu bisa ini duluan. Atau bisa air duluan. Ya. Cara masukin air, ini udah harum, Bu. Ibu cium aja udah bawangnya, harum. Iya. Nih. Harus pelan-pelan, Bu, supaya tidak geredel, ya. Bikin sup ini sangat gampang. 10 menit itu jadi, Bu, dan fresh. Mendingan kita bikin makanan buat anak-anak ya 10 menit lah, tapi terjamin kesehatannya ya. Nih, dibiarkan dulu. Nah, udah begini baru masukkan ibu brokolinya ya, nanti. Masukin brokolinya ke sini. Dan brokoli ini, sifat sayuran ini tidak boleh dimasak lama. Berapa menit Cukup kira-kira? 5 menit dia harus sudah disajikan ya. Nah, ini kita tambahkan air lagi. Ini ibu nanti kalau ini boleh dah bawa ke rumah buat besok, buat anak-anak. Yang jelas ini tepung terigu, tidak maizena gitu ya? Iya, harus tepung terigu. Nanti saya punya material dari semua ini, nanti saya terangin juga kayak krim apa yang dipakai ya. Itu kalau mepet-mepet misalkan nggak ada krim, bisa pakai susu bubuk, Bu. Oh iya. Ya, nanti saya kasih tahu juga mereknya apa. Nih udah begini, ini udah siap, nanti bisa di blender. Baru ini masukkan, Bu. Ya, penyedapnya sekitar 50 gram. Garam juga 50 gram untuk 40 porsi ya, Bu ya. Nah, 40 porsi anak ya? Iya, 40 porsi anak, karena porsi kecil. Beda. Iya, beda. Nah, nanti dibiarkan dulu sampai sedikit mendidih, baru nanti kita blender. Juga nanti saya akan kasih tahu sup yang bagus itu seperti apa ya, Bu ya. Selalu dicicipin, Bu, takut keasinan ya. Iya. Oke. Ibu, saya nggak pakai merica. Tapi kalau untuk ibu-ibu boleh pakai merica. Tapi karena untuk anak saya nggak pakai merica ya. Sebentar saya tes dulu blendernya. Oke. Jadi sup ini bisa dikasih pada umur yang 6 bulan sampai 7 tahun, Bu. Ya. Bebas asal jangan 06 saja jangan, karena lambungnya belum kuat. 06 belum ya, masih ASI. Sebetulnya bisa saja sih, tapi harus telaten lah. Nih kalau udah begini, ibu siapkan untuk di blending ya. Perlu didinginkan dulu? Nggak perlu, Bu. Oh, nggak langsung bisa? Bisa langsung bisa. Warnanya hijau, Bu. Sangat baik untuk anak. Dari brokolinya. Sebentar kan, Bu, bikinnya ya? Ya, ada. Tidak butuh waktu lama ya. Hati-hati kalau ngeblender harus pakai tutup ya, Bu ya. Pertama dari volume yang kecil, naik kedua, naik ketiga. Kalau dingin nggak mengental? Nggak akan, tapi agak jelly sedikit, Bu, karena ada unsur white roux-nya kalau di hotel, ada tepungnya. Tapi kalau diangetin lagi enggak. Oh, dia tidak menjadi padat gitu ya? Iya. Kalau di rumah mungkin tidak perlu ini ya, untuk 2 porsi gitu kan. Ya, nih, sedikit-sedikit. ini sup yang bagus kayak begini, Bu. Ya, dia nggak akan jatuhnya nggak akan putus. Banyak juga ya? Ya karena untuk 40 orang, Bu, 40 orang anak, termasuk si anak ya? Ibu-ibu, termasuk ibu-ibunya harus mencicipi juga. Ibu boleh, Bu, nanya-nanya lah
di WA saya. Kalau ibu kan mau bikin jupa sup, mau bisnis, boleh nggak apa-apa tanya. Ya ini tadi kan sayuran saja, jadi bisa pakai ikannya gitu misalnya? Bisa, nanti bisa pakai tambah jagung, Iya. tambah krep, misalkan apa namanya, Iya. kepiting, boleh nggak Oh, apa-apa. jadi dimasukin nanti. Ya, boleh nggak Barang apa-apa. nanti, Mau tambah keju, boleh nggak apa-apa. Iya, iya. Lebih baik. Tapi kalau tambah keju harus parmesan cheese ya Bu ya. Jangan keju emmental, mozzarella jangan. Parmesan. Karena dia akan kontradiktif. Nih Bu, ini udah, ini cantik sekali nih ini supnya nih. Karena resipinya tepat. Hari ini kita punya 2 demo Bu di 2 TK. Oh iya. Habis ini langsung ya mudah-mudahan lah, doakan saja Insya Allah sukses. supaya jadi sebuah ibadah yang bagus buat kita semua. Ini sangat berat Bu. Tapi equipment ini sangat sehat untuk masak itu. Saya sih maunya mengajarkan cara menanak nasi aja. Sekarang ibu-ibu banyak menggunakan apa itu namanya? Saya nggak mau nyebut lah. Iya. Ya, kalau orang tua dulu kan pakai dangdang disiram dari atas, jadi gulanya turun ke bawah. Makanya catatan terkuat di dunia untuk penyakit gula adalah Indonesia, ranking pertama. Karena ya mereka seperti itu. Dari Saya di nasi rumah masak dikukus Bu. Tapi ya itulah mungkin apa ya, saya paham banget kerjaan ibu-ibu tuh dari subuh sampai jam 12 malam nggak berhenti Bu. Luar biasa. Jadi kalau saya berbicara tentang ibu-ibu, saya mengerti banget. Insya Allah. Nih baru Bu, ini Oh, dimasak lagi. ya di boil sedikit. Nanti ibu siap untuk santap. Terakhir ibu masukin krim ya. Ada, ini mangkuknya ada, siap. Kocok. Nah ibu, yang terpenting banget bahwa dalam bawang ada bakteri jinak ya. Brokoli ada bakteri. Setelah di blender, ibu lihat nih. Ibu lihat ada busa Bu. Iya. Nah Itu busa. berapa lama ini di boil? Ini sekarang udah masuk krim Bu. Oh. Busa ini adalah salah satu bakteri mati Bu. Ya. Salah satu bakteri mati, maka kita skim out dulu supaya terhindar. Walaupun bakterinya udah mati sih Bu. Iya. Ini bakteri jinak nih. Ambil buang gitu ya? Ini harus dibuang Bu. Ya. Jadi kalau ibu masak di rumah berbusa begini, berarti masakan ibu bakterinya banyak. Seperti merebus ayam gitu kan suka ada. Apalagi sama ayam. gitu ya. Buang, harus dibuang gitu. Ya, sebetulnya saya kalau mau mengedukasi itu mau pol-polan Bu. Ya. Kayak ayam, kebayang sama ibu-ibu di pasar jatuh ke bawah dan Iya. segala macam. Itu caranya direbus sebentar pakai sayuran, diambil cuci bersih Bu. Oh. Baru kita mulai rebus. Iya. Makanya kalau ibu mohon maaf ya, kalau beli-beli soto di jalanan, aduh saya kadang-kadang Iya. selain emperiomonya kurang bagus juga ya, kita nggak tahu kan mereka ngolah seperti apa di rumah. Ini buih-buihnya ini nih, hati-hati ya. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini ya memang harus diperhatikan Bu dalam edukasi pembuatan menu ini ya. Nih Bu, ya. Iya, banyak sekali ya busanya. Ini sangat tidak baik untuk dimakan. Ternyata apa yang kita olah ada ya. Ya. Calon penyakitnya ada gitu ya. Ini nggak boleh dimakan. Tuh masih ada ini. Nah ini udah boiling Bu ya, udah boiling. Ibu siap-siap untuk mencicipi.
Kalau ada yang mau untuk anaknya silahkan aja di Silakan dibungkus. ya. Nah, saya punya krim, Bu. Kalau Ibu mau ngasih krim, ini kan boiling, Bu, Iya. mendidih ya. Kalau Ibu mau ngasih krim, Ibu kecilin dulu apinya. Harus sampai kecil, baru masuk krim dan harus sambil dikocok. Tetap harus ada api ya. Ya, nih, Bu. Kasih krim, Bu. Nanti saya kasih tahu ya merek krimnya ya. Saya nggak bisa nyebutin, Bu, soalnya krimnya ini sangat terkenal. Chefnya mah bukan nggak terkenal sih. Nih. Nah, kita cicipin lagi. Sup krim yaitu krimnya. Pas, Bu. Saya dari yayasan. Oh, dari Kebetulan yayasan. ibu kepala sekolahnya lagi sakit. Iya, tadi ini sih konfirmasi juga. Saya dari Yayasan Nurul Imam. Ibu ketua yayasan pelidi sama saya. Saya nih, Ibu, Kang, Ibu, monggo Ibu cobain dulu, dicoba dulu, Bu. Enak, Bu? Iya. Enak? Kalinya kerasa, gurihnya ada gitu. Iya. Pokoknya mantap lah. Jadi Ibu bilangnya mantap? Mantap jiwa. Mantap jiwa, Bro. Kata Ibu Mantap ketua jiwa. yayasan nih. Buburnya Ya. bisa Ada ya. diberikan So, untuk jadi berkah. sekarang kata ketua Ibu yayasan, saya belum nyicipin. Kata Ibu yayasan, jiwa, Bro. Mantap jiwa. Ya. Welcome to Jiwa Chef. Mantap jiwa.